Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Negeri Peleburan 01 Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak juga bisa menyimak buku paket tema 4 pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 kita akan belajar IPS dan SPDP. Kerjasama sosial budaya di ASEAN. Di era globalisasi, kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Misalnya, mengadakan festival kebudayaan negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Sekarang, apa dampaknya bagi warga Indonesia terkait kerjasama sosial budaya di ASEAN? Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan, beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Nah, kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, untuk mempromosikan hasil batik ya, produk-produk lokal Indonesia, kita tentunya bisa menggunakan berbagai media dalam pemasaran. Misalnya kita bisa menggunakan media poster. Nah, tapi sebelumnya anak-anak coba kerjakan buka buku paket tema 4 halaman 39 sampai 40. Di buku paket tersebut ada 8 soal. Gitu ya. Nah, kembali pada bagaimana cara kita mempromosikan seperti misalnya batik kepada mancanegara atau kita mempunyai produk lokal sendiri dalam negeri, kita bisa membuat sebuah poster ya. Ini adalah salah satu cara untuk memasarkan. Nah, budaya merupakan salah satu kekayaan non material ya oleh bangsa Indonesia.
Salah satu hasil budaya Indonesia adalah batik. Melestarikan budaya Indonesia merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat reklame seperti poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Jadi dengan membuat poster tentang batik, maka khalayak ramai yang melihatnya akan mengetahui informasi yang disampaikan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster yaitu satu, slogan dalam poster harus mudah dimengerti, ya. Kemudian bahasa yang digunakan baik dan mudah dimengerti. Yang ketiga, ilustrasi, menarik, gambar mungkin atau hiasan dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak dan tulisan harus disesuaikan. Nah, selain mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster, kita juga harus mengetahui tentang langkah-langkah membuat poster yang baik. Nah, langkah-langkah dalam membuat poster yang baik, yang pertama, tentukan topik dan tujuannya. Topiknya tentang apa dan tujuannya apa ketika kalian ingin membuat poster. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan bersifat menyugesti. Sifat menyugesti itu sifat yang membujuk, seperti itu. Membujuk untuk apa? Misal untuk membeli produk kalian, lah itu adalah contoh sifat yang menyugesti. Yang ketiga, menggunakan gambar. Gunakan gambar produk kalian yang diceritakan dalam poster tersebut. Kemudian yang keempat, menggunakan media tempat ditempelnya poster yang tepat. Seperti itu. Sekarang kita beralih pada pembelajaran ke-6, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sebelumnya, anak-anak, pernahkah kalian merasakan pemadaman listrik? Seringkah di daerahmu terjadi pemadaman listrik? Pemadaman listrik dapat menghambat beberapa aktivitas kita yang melibatkan atau menggunakan peralatan yang membutuhkan energi listrik. Misalnya menyetrika. Nah, aktivitas menyetrika akan terhambat jika saat kita menyetrika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Nah, tahukah kamu faktor penyebab listrik padam? Ya, untuk mengetahui nanti kita akan membaca artikel yang berjudul pemadaman listrik. Anak-anak bisa menyimak lebih jelas pada buku paket tema 4 halaman 45 sampai 46. Nah, mengapa listrik mati lampu? Pertama di sini anak-anak perhatikan, di sini ada sebuah gambar pembangkit listrik, ya. Nah, dari pembangkit listrik ini, listrik dialirkan melalui kabel. Nah, ada antena-antena ini. Nah, ini namanya adalah jaringan transmisi. Dari antena-antena ini kemudian kabelnya ya, kabel listrik diarahkan atau ditujukan pada gardu induk. Nah, dari gardu induk kemudian dihubungkan pada tiang-tiang yang ada di pinggir jalan. Kalian pasti pernah menemui tiang-tiang listrik di pinggiran jalan. Nah, dari tiang listrik ini nanti dihubungkan ke pelanggan. Ini misalkan rumahmu, tempat ibadah, tempat publik, dan lain-lain. Nah, mengapa lampu mati? Yang pertama, satu karena adanya gangguan petir. Ketika petir menyambar kabel, kemudian terjadi percikan api, kemudian menjadi mati lampu. Atau yang kedua, karena pepohonan ketika badai hujan lebat, pohon yang besar tinggi tumbang. Nah,
tumbang tersebut mengenai kabel, otomatis kan terputus, maka terjadi mati lampu. Selain karena faktor alam seperti ini, ada juga gangguan dari sumber kerja atau pekerjaan sumber lain. Contoh, misal ada proses pembangunan gedung ya, biasanya di kota-kota besar. Seperti ini ada gambarnya, seperti ini ya. Kemudian tidak sengaja menyenggol kabelnya kemudian putus. Selain pekerjaan sumber lain, pemadaman listrik juga bisa dipengaruhi oleh binatang. Misal ada burung yang menempel. Biasanya kalau kalian lihat di YouTube, kalau di luar negeri seperti di India malah ada monyet yang bermain atau sedang Eee, nongkrong ya, nongkrong atau memanjat tiang listrik. Nah, hal ini dapat menyebabkan gangguan pemadaman listrik. Selain itu, ada yang sering kita temui di pinggiran jalan kota besar, yaitu adanya penggalian. Nah, penggalian ini untuk memperbaiki sumber arus listrik, biasanya itu. Jadi sementara dipadamkan supaya tidak mengganggu para pekerja. Nah, itu adalah beberapa, gangguan yang biasanya dialami oleh kalian semua ya ketika kalian, terjadi pemadaman listrik pasti kalian akan menyalahkan, "Ini gara-gara PLN." Enggak, belum tentu. Ini tidak sepenuhnya oleh petugas PLN, tapi pemadaman listrik itu terjadi karena beberapa faktor. Nah, salah satunya tadi petir, pepohonan, pekerjaan sumber lain, binatang, dan penggalian. Gitu ya. Jadi sekalian saat ini jangan sampai salah persepsi. Seperti itu. Mari kita simak pada bacaan pemadaman listrik halaman 46. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasanya kita sebut sebagai mati lampu. Nah, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat, pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari kejadian mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, di era globalisasi ini tentu kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Nah, sekarang anak-anak bisa menyimak kisah berikut. Anak-anak bisa membuka buku paket tema 4 halaman 48. Menyikapi keberagaman ekonomi. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara.
Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. Benny bilang, "Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau kuemu." "Lani, ini setengah saja ya karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." "Benny, sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh baju seragammu sangat kumal. Sepatumu juga sobek. Berikan kuemu." Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga. Juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, dari bacaan ini, tugas anak-anak diskusikan ya, bagaimana karakter tokoh Lani dan Beni, kemudian bagaimana sikap Beni kepada Lani, apa yang seharusnya Beni lakukan, jelaskan dan berikan alasannya. Yang ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Beni menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan beri alasan. Terima kasih. Saya kira hari ini cukup dalam pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak silahkan lengkapi semua tugas yang tertera pada pembelajaran 5 dan 6 hari ini. Jaga kesehatan, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.